Jadi seperti ini, tunggu, tunggu. Nah, jadi anak kalau kita cuma ngomong nggak cukup, kita berikan gesture untuk anak tahu tunggu, tunggu, ya, tunggu, ya, apapun. Tapi jangan katakan itu terlalu cepat karena anak akan sulit untuk mengenali kata-kata itu kembali. Tapi berikan penekanan yang secukupnya, tunggu sambil memberikan tangan hold, gitu ya. Dia untuk menunggu, tunggu. Terus pertama kali lakukan kegiatan itu untuk menunggu 1 detik aja. Jadi tunggu mama minum, terus langsung aja minum. Langsung ambilkan barang, berikan ke dia. Langsung berikan reward-nya. Dicium atau dipuji pada waktu, pointer sudah menunggu. Oke. Latihan menunggu kedua. Dari anak yang tadi kalau nomor 1 itu udah berhasil, perpanjang menunggu itu. Jadi menunggunya dari 1 sampai 3 detik, terus lakukan sampai 3 sampai 5 detik, 5 sampai 10 detik, ya. Sampai seperti oke. Nanti kalau anak sudah mengerti konsep jam ya. Nanti jam sekarang mungkin jam 4. Nanti jam 7 kita pergi baru bisa memberikan sesuatu yang nanti jam 7 baru mungkin dia minta makanan yang nggak ada di rumah. Nah, nanti jam 7 kita beli. Nah, atau kalau bukan makanan, dia mungkin minta ke suatu tempat, bisa dikatakan nanti hari apa kita ke sana. Atau kita memberikan seperti event. Nanti kalau libur sekolah, atau kalau mungkin bulan-bulan, nanti bulan Desember kita libur sekolah, kita ke sana. Aduh. Jadi, Bu, kalau Anda memberikan kata-kata jam, hari, bulan, pastikan anak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ini gimana ya kok bisa harus. Jadi anak harus tahu jam, hari, bulan, terus event-event juga. Kalau mau tunggu nanti kalau papa ulang tahun atau mama ulang tahun. Nah, kalau anak masih belum tahu mengerti ulang tahun, ya kita sulit. Anda harus perkenalkan dulu kosakata ulang tahun, ya. Terus sebelum atau setelah? Setelah mandi, setelah bangun tidur. Nah, itu anak Anda harus bisa tahu konsep sebelum dan setelah dulu, gitu. Pastikan Anda harus selalu menepati janji Anda. Oke, kalau Anda sudah bisa sampai tahap ini, jangan lupa Anda celebrate bahwa anak Anda sudah bisa menunggu. Oke, nah ini saya pikir kalau yang seperti ini singkat-singkat gitu nggak terlalu membebani ibu dan bapak ya, daripada informasi yang terlalu banyak. Kayaknya kalau saya lihat ya, itu sudah pusing kepala. Terus saya memberikan materi yang terlalu sulit, terlalu dalam, nah, membutuhkan ibu dan bapak untuk berpikir, untuk mengingat-ingat. Nah, itu mungkin orang tua banyak yang enggak, menurut mereka mungkin terlalu berat. Oke, sekarang saya pertanyaan untuk urusan menunggu ini, latihan menunggu itu apakah ada pertanyaan untuk hal ini? Nah, ada beberapa pertanyaan. Saya baca ya salah satunya ya. Dari Oke, dari mamanya Yau. Kalau anak disuruh tunggu, tapi nggak marah sih, cuma narik-narik terus alias maksa, gimana cara ngatasinya?
Gini Bu, kalau kita tunggu 1-3 detik itu, dia kalau tahu bahwa nanti pasti akan dikasih, dia nggak akan maksa. Jadi Ibu harus kembali yang ke pertama itu tadi punya saya, bahwa Anda supaya untuk mengajarkan ke dia bahwa menunggu itu adalah delay. Nantinya yang akan dikasih. Itu kalau Anda anak maksa seperti itu tuh kan karena dia tidak mempunyai kepercayaan terhadap kita bahwa nanti dia akan dikasih. Tapi kalau dia tahu nanti pasti aku dikasih dan kita konsisten tidak pernah membohongi anak, dia tidak akan feel insecure. Rasanya, oh ya mamaku bilang nunggu-nunggu, tapi aku tahu mamaku biasanya suka bohong atau suka nggak menepati janjinya. Jadi saya juga akan berusaha mendapatkan itu karena saya nggak mempercayai apa yang dikatakan ibu untuk menunggu. Jadi ibu memang mulainya mamanya ya harus mulai dari yang awal itu 1-3 detik sampai akhirnya dia percaya bahwa itu akan terjadi. Nah, dari kalau dia 1-3 detik, dia agak panjang lagi mungkin kayak seperti kita mau tunggu mama cuci tangan yang tadi atau tunggu mama minum yang tadi ya. Minumnya 1 detik sama minum 3 detik kan bisa atau 5 detik bisa kan? 1 detik. 3 detik saya mungkin agak membuat itu nggak cuma 1 tegukan, mungkin saya 2-3 tegukan. Sambil kita terus melihat anak. Begitu anak merasa tunggu. Mungkin pakai tangan aja bisa. Tunggu, mama masih mau minum. Minum lagi saya. Terus langsung kasih. Nah, ini adalah pengalaman-pengalaman yang membangun rasa kepercayaan membangun rasa percaya antara kita dengan anak. Nah, jadi kalau dia sudah percaya dengan kita, dia nggak akan rewel kok, gitu Bu. Ya, kalau untuk mamanya Noya, kalau dibilang tunggu nurut, gak maksa dia, tapi gak sabaran, enggak apa-apa. Dia kalau ibu mulainya dari 1-3 detik itu awalnya, dia pasti lama-lama akan mengerti. Bagaimanapun saya harus menunggu dan saya tahu di akhirnya saya dikasih kok. Nah, kenapa saya ngomong 1-3 detik? Karena itu nothing buat mereka kalau 1-3 detik itu. Masih kita hold, apalagi 1 detik. Itu. Jadi kita membangun itu mulai dari awal untuk bisa anak itu mengetahui, percaya ke kita, gitu ya. Kira-kira ada yang bertanya lagi untuk maaf untuk bagaimana cara mengacarakan mengacarakan huruf F, mengatakan huruf R ya. Huruf R itu R, anak itu harus bisa lidahnya ke belakang gigi atas R dan dia harus bergetar, gitu. Nah, kalau dia nggak bisa lidahnya ke belakang gigi, ya kita sangat sulit. Jadi itu harus bisa dulu, baru kita ajarkan dia menggetar. R. Coba Ibu katakan R, bagaimana? Letak lidahnya di mana? Oke, untuk mamanya Valeria, Valeria kadang bisa nunggu, kadang juga maksa banget sambil nangis teriak-teriak, Bu. Tapi kalau pas mood bagus, nunggu lumayan lama bertahan, Bu. Jadi gini, kalau itu kan Anda akhirnya tergantung mood anak. Kalau anaknya moodnya bagus, oke, anak akan oke. Kalau moodnya nggak bagus,
dia akan nangis teriak-teriak. Nah, jadi di sini nih kalau ibu kembali lagi ibu melakukan punya saya, walaupun itu dia mood nggak bagus, dia tahu satu hal yang dia bisa pegang bahwa ini akan diberikan, saya akan mendapatkan apa yang saya minta. Nah, tetapi tinggal tunggu Ibu kalau anak Valeria ini ngerti dengan perkataan, nanti setelah papa pulang. Nah, setelahnya itu kalau umpamanya terlalu belum dimengerti anak, jangan pernah berikan alasan itu. Jadi kalau alasannya anak nggak ngerti, Anda harus buat alasannya gampang. Sebentar, mama makan, ambil kue atau ambil apa, terserah satu gigitan, baru berikan. Jadi itu di sini ini kita membangun pertama rasa percaya bahwa dia pasti akan mendapatkan, dan akhirnya itu yang behavior yang jelek-jelek itu nggak mungkin, yang seperti ini, teriak-teriak ini. Nah, itu mamanya Valeria. Dicoba dulu, ikutin apa yang nggak boleh, seperti saya ngomong 1-3 detik dulu. Oke, dia tahu kata begitu tunggu itu sesuatu yang kayak password gitu. Dia akan oke, saya akan tunggu karena saya tahu itu akan terjadi, dan dia enggak akan panik gitu. Enggak akan mempertanyakan, benar nggak sih aku akan dikasih, karena saya tahu pengalaman saya pasti akan dikasih gitu. Untuk mengatasi anak yang tidak mau menunggu malah mengancam dengan melempar barang atau mengajak. Nah, Ibu Rina, kalau Ibu Rina mulai dari 1-3 detik, ya, itu nggak mungkin ada, apalagi 1 detik, nggak mungkin akan sampai dia punya chance untuk melempar barang atau mengacak-ngacak gitu. Jadi kalau untuk kasusnya Bu Rina, Ibu lakukan 1 detik saja. Dan pada waktu anak minta, dia suruh duduk di dekat Ibu. Gitu. Jangan jauh-jauh. Anaknya harus duduk dekat Ibu gitu ya. Jadi ada apa-apa, Ibu bisa memegang anak Ibu, mungkin ya, kalau nggak bisa dikasih hold dengan tangan, mungkin Ibu bisa memegang tangannya dia untuk 1 detik, setelah itu Ibu mungkin minum, ya. Habis itu langsung kasih. Gitu. Itu memang yang Anda harus tekankan di sini adalah kata tunggu. Tapi jangan tunggunya itu nadanya marah, enggak, tunggu. Tunggu, dikasih tekanan tetapi bukan nadanya nada marah, bukan. Ya. Oke, mamanya Safran, saya izin live, nggak apa-apa, terima kasih. Mengajarkan huruf R. Mengajarkan itu mengatakan toh, Bu Alfa Jeremia Sianturi. Mengajarkan itu Anda mau melabel huruf R atau mengidentifikasikan huruf R gitu. Itu yang mana, Bu? Oke, untuk Bu Faisy. Sebentar. Bagaimana meminta anak menunggu bukan saat dia meminta sesuatu, tapi kita minta dia menunggu di mobil. Nah, itu jangan. Itu enggak tahu sampai kapan itu, Bu. Menunggunya berapa lama. Ini kan saya bilang, tunggu untuk pertama kali bagaimana mengenalkan konsep menunggu. Jadi kalau kita ngomong tunggu di mobil, nah itu satu. Kalau awal-awal sudah pakai seperti itu, Bu, anak itu akan apa ya? Kalau begitu kata tunggu, waduh, ini enggak tahu saya tunggunya sampai kapan ini. Nah,
Kalau Anda ngomong tunggu di mobil, ya tunggu di mobil, tetapi ini ada satu hal yang dia tidak mengerti bahwa saya harus menunggu sampai kapan. Ini kalau anak-anak yang emosinya tinggi, wah dia mungkin bisa nggak mau nunggu di mobil. Nggak tahu dia mengacak-ngacak mobil atau apa. Nah ini bukan sesuatu pengajaran, permulaan pengajaran yang bagus untuk menunggu. Gitu. Ya. Jadi jangan menunggu di mobil. Jadi saya kan mau mengajarkan pertama kali anak mengerti konsep tunggu dengan baik. Oh, oke, tunggu itu aku suruh aku ada nggak bisa dapat barangnya, ntar tunggu mama makan. Jadi jangan mama makan terus, nanti lama-lama kan dikasih banyak alasannya itu banyak, tapi yang anak bisa lihat gitu ya. Jangan terus gini, tunggu mama mandi. Anaknya belum lulus kata tunggu 1 sampai 3 detik. Mandi nggak mungkin 3 detik kan. Nah, sedangkan Anda juga menghilang di dalam kamar mandi, dia di luar. Wah, itu nggak bisa. Jadi dia menunggu itu anak harus melihat kita, kan kita juga harus bisa melihat anak. Terus kalau anak mulai tidak sabaran, kita bisa dengan tangan kita untuk hold, langsung kita berikan apa yang kita janjikan, tetapi yang memberikan itu kita memberikan pada waktu kita, bukan karena anak ini minta gitu. Jadi di sana itu ada anak merasakan di mana dia under otoritas yang lain, bukan dia yang minta sekarang saya dapatkan, enggak. Tetapi Anda ngomong, tunggu, mama minum. Nah, itu sudah lain. Jadi siapa yang memberikan, kapan diberikan itu? Itu tergantung kita, bukan tergantung dia. Nah, jadi kalau anak sudah terbiasa pada satu kondisi di mana dia harus ada orang yang gimana ya, memberikan otoritas, orang otoritasnya lebih tinggi di mana dia harus nunggu, dia akan mengikuti perintah itu secara tidak langsung karena dia tidak sudah biasa kalau nanti sudah berjalan bagus bahwa apapun yang diminta dia itu kita yang menentukan kapan itu mau diberikan. Nah, di sini saya akan mulai 1-3 detik saja. Nanti itu bisa berkelanjutan sampai hal-hal yang besar, hal-hal yang lama, gitu.